Pilihan yang tepat. Saya bersyukur dulu saya yakin untuk milih magang di QIP karena memang di sini saya bisa belajar banyak hal. Magang di QIP itu rasanya kayak permen nano-nano. Manis, asam, asin, pahitnya itu kerasa banget. Mulai dari senang, sedih, bahagia, tertekan, semangat, capek, semuanya campur aduk jadi satu. Senang di mana saya bisa bertemu teman-teman dari puluhan kota di luar sana yang tentunya keren-keren, kece-kece, insightful, di mana saya merasa saya bisa mematangkan soft skill saya sehingga menjadi lebih mapan untuk masuk ke dunia kerja. Luar biasa, karena kegiatannya, tugasnya, meetingnya itu hektik. Dalam satu hari itu bisa berkali-kali meeting, bisa dapat beberapa tugas sekaligus. Luar biasa karena aktivitas magangnya nggak sesimpel yang dibayangkan saat mendaftar jadi calon magangers. Luar biasa karena momen paling aneh adalah ketika tidak ada tugas atau tugasnya hanya sedikit, karena biasanya setelah itu ada banyak tugas yang beruntun diberikan. Dan momen luar biasanya tentu kadang diomelin atasan sampai udah merasa jengkel, tapi ya kadang juga diapresiasi. Awalnya saya merasa QIP ini merupakan batu loncatan ya bagi saya sebelum ke dunia kerja. Tapi dalam prosesnya ternyata QIP ini lebih dari batu loncatan. Bisa dibilang laut ya, yang mana saya bisa berenang dan sesekali menyelam. Dan juga bertemu dengan para mentor, para teman-teman yang hebat juga di sini merupakan hal yang sangat saya syukuri. Aku merasa tertantang banget. Terus juga aku sempat merasa stres karena aku ngerasa ini merupakan perubahan baru ya, dari yang awalnya nggak pernah magang, nggak pernah berada di dunia profesional. Jadinya aku masuk ke dunia profesional dan ternyata kaget gitu. Jadinya aku ngerasa hektik dan juga lumayan capek lah. Terus yang ketiga, aku merasa sangat-sangat banyak ruang buat belajar, karena memang di QIP ini aku nggak cuma diam di satu divisi aja, aku juga bisa mencoba divisi yang lain seperti itu. Public class 4 modul, karena tiap modul butuh 4 hari dan dari pagi sampai sore itu benar-benar butuh komitmen, karena kadang di tengah jalan udah merasa capek, bosen, aduh pengen ngeluh aja, pengen berhenti, tapi ya ingat lagi perjalanannya udah cukup jauh. Dan di momen-momen public class biasanya ya ada momen tidak terduga, terutama saat QT ya, benar-benar menguras energi, dapat omelan, harus keluar dari zona nyaman, dituntut untuk melaksanakan, mengikuti kegiatan itu sepenuh hati ya. Tapi ketika terlewati 4 modul, bangga juga sama diri sendiri. Menurutku semua momen di QIP membekas, memberikan banyak ilmu, memberikan banyak wawasan, khususnya memberikan paradigma ataupun sudut pandang baru buat aku. Karena aku merasa awalnya pengen belajar satu aja deh, tapi di QIP diberikan sebuah konsep atau paradigma. Kalau misalnya mau jadi pemimpin, itu nggak cuma bisa belajar satu aja gitu. Pemimpin itu harus bisa menguasai banyak hal, sehingga memang aku diajarin banget sudut pandangnya seorang pemimpin tuh harus kayak gimana. Jika kita tidak bisa sesuatu, tim QIP itu sangat siap mengajari kita. Terutama Pak Eko. Di tengah kesibukan Pak Eko yang sangat padat, Pak Eko itu sangat siap sekali untuk mengajari anak magangnya satu persatu. Dan Pak Eko itu sangat kenal sekali dengan semua anak magangnya, sampai satu persatu karakteristiknya itu Pak Eko hafal. Ketika kita sebagai anak magang harus mewawancara orang yang akan mengisi jabatan manajer, itu tuh kayak kita yang baru lahir, kita yang baru banget belajar kemarin sore, harus mewawancara orang dengan segudang pengalaman yang udah jago banget di bidang tersebut dan udah master banget untuk mengisi jabatan tersebut. Tapi kita harus tetap profesional dan itu sangat menantang. Bagi saya sendiri itu adalah di pelatihan, sesi training.
di mana training dijalankan dari pukul 8.30 sampai dengan sore pukul 5.30. Nah, di jam tersebut itu tentunya bentrok dengan jam perkuliahan. Namun saya tidak menyampingkan hal itu, melainkan saya malah meminta akses dan ternyata diberi akses untuk menonton videonya ulang. Sehingga saya juga tidak tertinggal dengan teman-teman lainnya. Sempat karena kehektikan itu saya merasa down karena saya merasa kemampuan saya tidak seperti yang diharapkan QIP gitu. Tetapi untungnya saya mendapatkan teman-teman yang menyenangkan, yang bisa membantu saya dan banyak lelucon di belakang layar, dan itu membuat saya terhibur dan semakin betah di QIP. Ketika ada banyak tugas, karena memang sebenarnya dari tugas-tugas itu saya belajar sebanyak apa tugas yang kita ambil, sebanyak itu juga ilmu dan pengalaman yang kita dapat. Jadi kita harus berani mengambil tugas sebanyak-banyaknya. AMT ya, dimana di event itu banyak game yang mana kita banyak berinteraksi dengan teman-teman yang lain dan ada pandangan baru terhadap saya gitu. Karena awalnya saya merasa orang yang ambis ini kenapa sih gitu, kemauannya tinggi sekali. Ternyata achievement motivation itu memang dibutuhkan di kehidupan kita. Bagi saya sendiri itu adalah event psikotes, di mana saya harus tampil di depan ratusan orang untuk membawakan tes yang bersifat klasikal. Dan hal tersebut tentunya sangat menantang diri saya untuk memberanikan mental saya, keberanian saya, kepercayaan diri saya untuk tampil di depan puluhan bahkan ratusan teman-teman di luar sana. Ketika kita dapat project harus membentuk tim marketing mulai dari level magang, staff, freelance, supervisor, bahkan sampai level manager. Itu kita benar-benar belajar proses rekrutmen dari awal sampai akhir, mulai dari bikin kamus kompetensi, menyusun job description, kemudian menjalankan dan merencanakan setiap proses rekrutmennya dengan benar-benar detail, dan kita benar-benar belajar proses rekrutmen dari sana. Itu sangat menantang dan aku yakin itu akan sangat terpakai ketika aku kerja nanti. Rekrutmen tim marketing karena saat itu saya menjadi koordinator divisi ASC dan harus menghandle tim, memastikan kelancaran rekrutmen, harus memastikan tim itu berprogres, tapi ya di sisi lain belajar banyak hal tentang menyusun kamus kompetensi, aspek kompetensi, menormalkan hasil tes kandidat. QT sama AMT kayak gitu. Kalau di QT aku merasa di situ aku melawan diri aku sendiri menjadi seorang yang harus berani bicara di depan umum. Aku merupakan orang yang takut karena aku introvert banget, gak mau banyak omong sama orang. Tapi di QT aku jadi bisa untuk berbicara di depan umum. Terus yang kedua, achievement motivation training. Aku tipe orang yang ambisinya kecil banget, tapi dengan AMT aku disadarin gitu ya, disadarin. Jadi ternyata gini tuh, ternyata mencapai motivasi itu begini. Awalnya aku takut gagal. Jadi oke, kita harus coba gitu. Aku harus coba untuk memberanikan diri, melawan rasa takut itu dan mengset goal yang tinggi tapi juga perlahan-lahan untuk dicapai. Challenge zone. Roller coaster. Capek tapi ngangenin. Mantap betul. Satu-satunya. Surganya ilmu.